Mudah-mudahan haleluya bagi remaja akan segera kita mulai dengan sejumlah ajaran sebagai berikut. Pertama pembukaan ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sahabat kita proyektor CD dipersilakan. Sebelum masuk ke materi audio ini nanti, kita masuk ke topik pertama dulu, yaitu aku dan puisi. Iya, di sini ada yang tahu istilah self worth nggak? Ada yang tahu? Masa nggak ada sih, kan istilah zaman sekarang self worth? Iya betul, itu dia jawab. Oke, iya, mencintai diri kita sendiri. Kalian udah mencintai diri kalian sendiri atau mencintai pasangan kalian? Tuh kan, yang banyak jawab bakal dapat door prize, harus semangat. Yang kelas 10 jangan kalah semangat sama kakak-kakaknya. Jadi kalau ada yang tahu, bilang aja, gak usah malu-malu. Angkat tangannya. Kan lumayan tuh, nggak kepanasan. Cowok-cowoknya juga. Oke, kita lanjut ya. Harus semangat pokoknya. Ada yang tahu istilah self love itu mencintai diri sendiri, yaitu adalah mengetahui kekurangan dari kita itu menjadikan alasan kita untuk maju. Di sini ada yang introvert nggak? Di depan. Kenapa introvert? Kenapa? Nggak diterima teman-teman? Oh iya, nggak boleh gitu. Kita harus ekstrovert. Ekstrovert itu dalam artian nggak yang berlebihan juga. Kita harus tahu kelebihan diri kita itu untuk menjadikan sesuatu hal yang positif yang versi terbaik dari diri kita gitu loh. Di sini adik-adik. Oke, kita lanjut. Kelebihan dari kita mengetahui kekurangan dari diri kita itu adalah menjadikan diri kita untuk lebih percaya diri. Banyak loh kelebihan dari orang yang percaya diri itu adalah untuk bisa mengeluarkan hal positif, lebih banyak hal positif dari diri kita. Di sini kalau dari pagi-pagi udah murung aja, itu vibes-nya udah nggak enak. Benar nggak? Ada teman kalian yang udah pagi-pagi udah nggak senyum, itu nggak enak kan? Udah banyak ngobrol, benar nggak? Nah, kita itu harus pagi-pagi itu pada diri kita. Karena itu adalah cara kita untuk memberikan hal positif kepada orang lain. Itu cara kita untuk mencintai diri kita sendiri dan untuk lebih menghargai diri kita sendiri. Oke, lanjut ke Dinda. Oke, betul kata kalian masalah mengenal diri sendiri. Oke, kita bakal diskusi ini teman sekalian. Teman-teman tahu nggak apa kelebihan teman-teman sekalian? Sama kekurangannya, tahu nggak? Tahu. Oke, ada yang mau tentang menjelaskan kelebihan dan kekurangannya? Jangan bisa menilai kelebihan dan kekurangan orang lain, sedangkan kita tidak tahu dengan kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Ada yang mau?
Kalau nggak ada ya kita nggak kasih dokter aja. Bekali dia dokternya. Semuanya belajar, kita di sini sama-sama belajar. Ada nggak? 1, 2, 3. Nggak ada. Oke, nggak apa kalau nggak ada. Kita masih awal tidak masalah. Oke teman-teman sekalian, perlu teman-teman mengenal dari teman-teman karena setelah itu penting agar teman-teman bisa menentukan arah mana sih teman-teman akan membawa diri teman-teman. Misalnya teman-teman punya kelebihan di bidang olahraga kah, di bidang seni, musik, bahasa dan lainnya. Itu yang akan teman-teman kembangkan agar teman-teman bisa lebih memaksimalkan potensi teman-teman. Dan juga teman-teman perlu mengetahui di mana kekurangan teman-teman agar teman-teman bisa mencari solusi untuk mengatasinya. Karena kita tahu manusia itu tidak akan sempurna, pasti punya kekurangannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, karena ini masih awal ya, masih SMA, masih sangat panjang perjalanannya, maka dari sekarang waktu yang tepat untuk teman-teman menggali potensi teman-teman, di mana passion teman-teman, di mana kelebihan dan juga kekurangannya. Misal saya contohkan, misal teman-teman punya kelebihan di bidang bahasa, maka bisa dikembangkan nanti ikut lomba debat, ikut lomba puisi misal dan sebagainya. Artinya teman-teman di masa sekarang sudah punya planning ke depannya. Teman-teman sebagai seorang remaja punya kelebihan, punya kekurangan, punya plan ke depan. Kalau di dalam teman-teman kalian, apakah nanti ke depannya ingin masuk kerja, ingin kuliah, ingin masuk TNI, polisi dan sebagainya, itu kelebihan bukan dari sekarang, tergantung potensi teman-teman. Dan harapannya, kita teman-teman bisa menjadi orang berkualitas, maka bisa membangun juga keluarga yang berkualitas untuk menghasilkan generasi yang lebih berkualitas ke depannya. Nah, untuk menjadi keluarga yang berkualitas, maka perlu juga namanya input yang berkualitas. Lalu apa inputnya? Apa input bagi teman-teman? Makanan ya. Makanan ya. Karena kalau teman-teman makan yang tidak berkualitas, maka juga hasilnya tidak berkualitas. Oleh karena itu, maka hari ini teman-teman bisa memberikan edukasi masalah gizi, karena harapannya dari sekarang sudah bisa mengelola konsumsi makanan, sehingga bisa mengkonsumsi makanan sehat bergizi dan juga menjadi bahan generasi yang berkualitas ke depannya dan sehingga dari penyakit yang ada dan anemia pada umumnya. Jangan lupa pada topik yang kedua. Topik yang kedua yaitu gizi dan bintang hidup manusia. Kita perlu tahu bagaimana dikandung oleh gizi. Setelah itu dilahirkan, dipenuhi, menjadi bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak, dan seperti teman-teman semua menjadi remaja dan akan menjadi orang dewasa. Nah, gizi dan bintang hidup manusia. Kita kan lebih membahas edukasi gizi ini, seperti yang Aja bilang tadi, gimana caranya kita mengelola makanan untuk kita supaya menjadi yang bergizi. Nah, setiap proses kehidupan kita saya bagi mengelola nasi kan, dia bisa langsung menjalankan. Nah, jadi tentang hidup manusia. Prestasi maka juga perlu untuk bergizi yang tinggi untuk mendukung penurunan kadar berat diri teman-teman kalian. Termasuk ada masa dewasa dan juga lansia. Intinya kalau kita bicara tentang hidup itu ada dua transisi yang terpenting. Pertama ada masa bayi, hingga dia balita dan juga masa remaja. Kenapa penting? Pertama pada masa transisi bayi itu adalah masa pembentukan seorang manusia. Kalau istilah gizi 1000 HPK, ada perbedaan gizi 1000 HPK itu namanya gizi 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan dasar fundamental pembentukan manusia. Itu bisa terbentuk tersebut dalam tubuh dari 1000 ya, sampai dia lahir itu dia istilahkan itu masa pembentukan seorang manusia. Yang dimana pada masa itu tentu pertama ibu memenuhi kebutuhan gizinya dengan seperti makanan tinggi protein dan bergizi, maka bisa menghasilkan anak yang lahir sehat. Kemudian si anak itu selama 2 tahun juga harus dikasih suplai makanan bergizi yang tinggi protein. Apa fungsinya? Untuk pembentukan otak mereka. Karena di masa itu adalah masa-masa untuk pembentukan otak. Kalau di masa itu tidak otaknya tidak dibentuk oleh protein, maka akan berpotensi menjadi dia anak yang stunting. Kalau dia anak stunting itu ada juga maka akan menjadi anak yang kurang bisa berkembang secara maksimal.
terus secara intelektual, tinggi badan dan sebagainya. Maka demikian, karena di masa Bali itu adalah masa kalau kita bicara laptop ya atau handphone, pada masa itu kita membentukkan memorinya. Kalau orang yang bagus maka akan besar memorinya, bisa 100 terabyte misalnya, itu yang sekiranya bisa. Kalau orang yang nggak terpenuhi, bisa hanya besar 8 giga, 4 giga, itu saja memorinya. Nah, itu nanti dia gunakan ke depannya, beda kan? Yang memorinya 100 giga, 100 terabyte ya dikasih apapun ya, ini bisa aja mengatakannya meluas cakupannya. Dibandingkan anak yang stunting, otak dia tuh cuma mampu misal cuma 16 GB gitu, 8 GB ya cuma beberapa kali aja masuk, sisanya kan udah nggak bisa lagi karena memang udah nggak awal atau berjalannya nggak maksimal. Jadi penting dibeli pada masa bayi dan juga pada masa remaja. Karena teman-teman sekalian pada masa remaja merupakan masa transisi pengembangan untuk menuju masa dewasa. Artinya kalau teman-teman masa remaja ini gagal memenuhi gizi teman-teman sekalian, maka akan berpotensi menjadi orang dewasa yang tidak berkualitas, yang juga risikonya menghasilkan kembali generasi yang tidak baik. Sebelum menikah itu dicek dulu ya kandungan di dalamnya. Enggak ya, iya. Kebanyakannya gitu ya. Ya kita harusnya sebelum makan itu kita harus mengecek kandungan di dalamnya itu seperti kadar gulanya, kadar garam, terus energinya, lemak total sama energinya. Biasanya kita cuma cek tanggal kadaluarsanya aja ya. Iya, harusnya next time kita harus mengecek label makanan tersebut sehat atau enggak bagi pertumbuhan kita sebagai remaja. Next, Karina. Topik yang keempat, cintai dirimu sendiri. Nah, sama seperti di awal tadi ya, self love lah istilahnya. Orang itu cara self love itu bagaimana sih? Bagaimana kita mencintai diri kita? Di sini kan kita membahas tentang gizi. Berarti kita mencintai diri kita dengan makan makanan yang bergizi. Karena SMA 1 tanpa sekolah hadiah nih dianjurkan untuk belajar. Hebat loh, berani maju. Yang lain di mana suaranya? Tambahin nih kak, penyebab perkenalan dulu sama dari kelas berapa? Yang deketin saya suaranya kedengeran. Enggak apa-apa. Ini kan semuanya teman-temannya kan. Nah, tapi temen. Gak apa-apa, kita kan teman-temanan aja. Jadi saya minta kembali mengulang. Ada 3 dampak stunting. Pertama apa? Orang stunting secara intelektual, secara otak dia nggak bisa berkembang maksimal. Yang kedua, orang stunting secara tinggi badan itu nggak maksimal, akhirnya dia akan pendek. Yang ketiga, orang stunting pada usia yang lebih muda rentan terkena penyakit tidak menular, misal seperti darah tinggi, jantung, stroke dan sebagainya, yang mana kalau dibiarkan akan juga meningkatkan risiko kematian yang lebih dulu pada seorang manusia. Ingat ya, silakan diusahakan kembali. Gantian aja nggak apa? Rentan terkena penyakit tidak menular, kemudian menerima kecerdasan otak intelektual, yang tadi turunnya berat badan. Saya udah ngomong 5. Saya 21,5. Nah, dia teman-teman ibu di bawah 21,5, maka itu terindikasi KEK, kurang energi kronis, maka perlu ditambah lagi untuk asupan gizinya. Kalau udah lewat 21,5, maka udah normal dan udah aman teman-teman sekalian untuk kedepannya ataupun nanti pada masa di kedepannya. Ingat ya, bila itu lingkaran atas, tanda minimalnya 21,5. Kalau di bawah 21,5, maka terindikasi KEK, kurang energi kronis dan perlu ditingkatkan lagi hingga nanti teman-teman ingin menikah dan sebagainya. Lalu teman-teman sekalian, yang ketiga adalah konsumsi tablet tambah darah untuk perempuan. Tahu berapa
minimalnya untuk konsumsi tablet tambah darah untuk perempuannya? Oke, betul, 1 minggu sekali. Dan kalau pada masa menstruasi berapa? Berapa? Oke, 1 hari sekali, betul ya. menstruasi. Jadi kalau teman-teman yang perempuan, ini perempuan doang ya, yang ada kewajiban itu pertama, kalau teman-teman perempuan wajib seminggu sekali dan pada masa menstruasi 1 hari sekali pada masa menstruasi. Tapi kalau laki-laki mengalami kurang darah, bisa teman-teman cek nih di dokter, ternyata HB kurang juga boleh konsumsi tablet tambah darah. Bisa yang ada di puskesmas atau yang tersedia di apotek kan banyak ya, beberapa merek untuk sel tablet tambah darah, sangobion dan sebagainya. Kalah. Oke, itu sedikit dari kami terkait materi gizi. Semoga bisa teman-teman pahami. Dan ini masih ada 12, kita bakal diskusi aja. Ada orang mau ke depan? Yang Langsung mau aja. nanya? Atau ada yang mau nanya? Bisa sih ini suruh ke depan dulu. Silahkan dia mau Siapa nanya yang mau apa. maju ke depan? Silakan. Ke depan ini boleh Sekarang. diskusi. Organisasi dari keluarga Muka Satu. Salam genre. Remaja genre. Genre Indonesia. Salam genre. Remaja genre. Remaja genre. Genre Indonesia. Kak Dani dari Ketua Pokjak SPK BKKBN Kota Selatan. Ada Kak Dani, persilahkan. Oke, Mbak Uun dari sini. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya kan, itu orang Indonesia gitu. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Ke KUA itu nggak bisa serta-merta langsung dapat ketujuan dari penghulu. Harus nanti dicek derajat kesehatannya. Kemana? Ke Paskes terdekat. Dicek HB-nya, dicek anemianya. Ingat dulu ya. Jadi bagi perempuan, nah perempuan nih yang mau punya anak, yang mau kawin punya anak itu lilanya jangan sampai kurang dari 23,5. Nanti diukur ya. Sekarang diukur nih. Boleh. Jangan sampai kurang 23,5. Kalau nanti kawin yang punya anak, lila tuh lingkar lengan kurang dari 23,5, maka anak yang dilahirkan akan terindikasi stunting. Bagaimana yang kakak-kakak ini dan kakak-kakak tadi sampaikan ya, 23,5 itu dihindari. Jadi adik-adik sekalian, pesan adalah karena remaja putri itu pada suka minum obat atau PTT tablet tambah darah. Jadi penyebab stunting itu 30% adalah Salam genre. Remaja genre. Genre Indonesia. Ini topik terkait pencegahan edukasi gizi dan pencegahan anemia. Jadi mohon nanti ada semua menyimak dengan Oke. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Anul dari Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Saya sangat mendukung teman-teman di SMAN 1 Tanta untuk lebih meningkatkan pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi dan juga masalah gizi. Karena sebagai remaja akan menjadi seorang calon penerus bangsa, maka perlu untuk suplai makanan bergizi untuk meningkatkan kemampuan kita untuk bisa bersaing secara lebih luas. Oleh karena itu, mari sama-sama kita meningkatkan kesadaran kita untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi kita sehingga menjadi seorang yang berkualitas dan menjadi seorang generasi remaja yang kedepannya menjadi pemimpin bangsa untuk Indonesia yang lebih bagus kedepannya. Nggak keganggu suaranya ya. Satu atau UMP? Baik, saya dari BKKB Provinsi Kalimantan Selatan. Tinggi badan, berat badan. Tanggapan saya Oke. terkait Sekarang itu, dengan masalah cara stunting membagikan terhadap remaja antara di
SMA 1 Tanta. Mudah-mudahan nanti mereka dapat lebih memahami terkait gizi dan juga terkait pencegahan anemia, karena banyak sekali remaja-remaja saat ini yang memang mereka sebenarnya sudah tahu tapi tidak mau. Itu yang akan sulit menjadikan merubah pola pikir mereka. Nah, jadi dengan diadakannya acara-acara yang seperti ini genting sosialisasi gizi dan pencegahan anemia, diharapkan nanti dapat menambah pengetahuan mereka dan tentunya dapat memberikan seperti penyadaran ya kepada mereka bahwa penting sekali untuk mencegah anemia ini, sehingga nanti status atau tingkat stunting ini akan menurun di Kalimantan Selatan. Maka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardani, Ketua Unit Kerja Bidang KSPK BKKBN Kalimantan Selatan. Jadi kami ke sini dalam rangka melakukan edukasi sosialisasi tentang edukasi gizi dan pencegahan anemia kepada remaja di pelajar SMA 1 Kecamatan Tanta ya, Kabupaten Tabalong. Di sini sudah bagus sekolahnya ya, luar biasa. Sekolahnya adem, bersih ya. Murid-muridnya juga manut, disiplin. Nah, saran ke depan ya ini tentunya kita ingin ada di sini sebuah kelompok fit remaja. Nah, yang dibina oleh BKKBN, dibina oleh Dinas OPDKB Kabupaten Tabalong dan dibina oleh Balai Penyuluhan Kecamatan Tanta. Jadi berjenjang membinanya. Jadi di sini agar siswanya paham dan mengerti tentang kestro, mengerti tentang pendewasaan usia perkawinan, maka kami harapkan agar nanti dibentuk kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja atau disingkat PIKR seperti itu. Tapi luar biasa udah sekolahnya, mantap. ada anak murid